Bang Indi, diam kan, pikiran kan nggak bisa diam. Ya, kenapa nggak bisa diam? Karena dia sudah meletakkan bentuk di pikirannya sendiri bahwa pikiran tidak bisa diam. Kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya Indi Sujawe di Spiritual Indonesia Channel. Kali ini saya ingin membahas tentang meditasi lagi ya. Meditasi tapi mungkin agak lebih spesifik, agak lebih mendalam. Meditasi suwung. Meditasi itu bukan soalan tentang menaikkan kundalini, bukan juga soalan tentang supaya dikdaya, ya, atau menjadi sakti. Jadi kalau kata kawan kita Deddy Ariko itu menjadi sultan melenggang di langit. datua melenggang di langit, ya enggak. Ya, meditasi itu sebetulnya adalah alat bantu kita untuk menyelesaikan urusan kita dengan diri kita sendiri. Meditasi itu adalah melatih pikiran supaya lebih diam, agar bisa memisahkan. Ya, kalau pikiran diam, kesadaran muncul ke permukaan dan kemudian kita bisa memisahkan antara mana tubuh fisik, mana pikiran, kemudian mana emosi dan mana energi. Ya, meditasi itu juga bisa membuat emosi kita lebih stabil. Meditasi juga bisa membuat kesehatan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi kembali bahwa meditasi itu bukan soalan membuat kita menjadi lebih sakti, menjadi lebih yang seperti yang banyak orang ya, yang banyak orang mengejar berlatih meditasi, berlatih spiritual untuk sesuatu yang di luar nalar. Kebanyakan kan begitu ya. Sekarang kita lihat dari sisi yang lain ya. Bagaimana meditasi itu bisa melatih kita untuk mendiamkan pikiran dan emosi, kemudian dengan demikian kesadaran lebih cepat muncul ke permukaan. Jadi kesadaran yang bagaimana? Seorang bapak baru pulang kerja, capek, naik mobil selama perjalanan 2 jam dari kantor ke rumah itu macet, panas, gampang tersulut, ya, macet, panas, segala macam. Begitu nyampe di rumah, hanya karena ibunya atau istrinya lupa menyiapkan kopi mungkin atau pengganan roti, dia marah. Dia kehilangan kesadaran. Dia tenggelam ke dalam rasa amarah tadi. Pikirannya buntu, dipenuhi oleh emosi amarah. Emosinya buntu, dipenuhi oleh keinginan untuk marah. Hingga akhirnya karena hanya kopi segelas, dia memukul istrinya. Dan berlanjut, istrinya kemudian melapor ke polisi, terjadi KDART, kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya jadi panjang, hanya gara-gara segelas kopi. Itu yang terjadi tiap hari. Anda yang setiap hari berada di luaran aktivitasnya, terutama orang-orang yang di kota besar, kawan-kawan yang di kota besar, kayak di Jakarta, di Medan, di Surabaya. Aktivitas sehari-hari membuat Anda kehilangan kesadaran. Anda hanya mengikuti pikiran. Anda hanya mengikuti emosi.
Itu yang sering terjadi kan, ketika misalkan suatu ketika Anda lagi bawa motor, tiba-tiba ada motor yang lain kemudian memotong jalan Anda, akhirnya marah, maki-makian. Ujung-ujungnya apa? Pukul-pukulan. Ujung-ujungnya lagi apa? Ke kantor polisi. Kalau misalkan dua-duanya bisa tidak terjadi apa-apa, tidak luka. Tapi kalau sempat misalkan ada yang membawa senjata tajam, itu yang terjadi selama ini. Ya, apakah meditasi bisa menaikkan kundalini? Bisa, tapi bukan itu tujuan utamanya. Kundalini itu adalah kesadaran. Jadi dengan meditasi naiklah kesadaran. Jadi mungkin beberapa konsep seperti konsep-konsep dari Hindu, Buddha, ya, bagaimana menaikkan kundalini dengan meditasi dengan teknik-teknik tertentu mungkin. Tapi meditasi Suwung, ya, lebih mengedepankan bagaimana melatih pikiran untuk jinak dan kemudian setelah jinak melatih pikiran untuk diam. Ada yang bertanya lagi, Bang Indi, diam kan, pikiran kan nggak bisa diam. Ya, kenapa nggak bisa diam? Karena dia sudah meletakkan bentuk di pikirannya sendiri bahwa pikiran tidak bisa diam. Akhirnya yang terjadi ya pikirannya nggak bisa diam. Atau diam yang dibentuk, ya, ekspektasinya itu dibentuk oleh pikirannya sendiri. Jadi asumsi diam lebih tepatnya. Jadi dia berasumsi bahwa diam pikiran itu adalah seperti begini. Hingga ketika dia melakukan meditasi, dia mencari untuk mendapatkan itu seperti bentuk semula yang ada di pikirannya. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan dari kawan-kawan yang lain itu. Bagaimana meditasi yang baik? Meditasi yang baik itu adalah meditasi kalau kita melatih, ada mentor, ada trainer, ada yang meng-guide kita, ada yang membimbing kita, dan seorang pembimbing itu mestinya sudah sampai ke makomnya kalau dalam bahasa Arab. Mestinya sudah melewati pengalaman-pengalaman meditasi yang panjang. Jam terbangnya sudah panjang. Apa bisa melatih sendiri dari YouTube segala macam, atau mendengarkan musik mungkin kemudian duduk diam bermeditasi? Bisa, bukan tidak bisa, bisa. Tetapi untuk mencapai kedalaman deep meditation atau kedalaman meditasi itu butuh pembimbing. Mungkin katakanlah untuk beberapa orang mungkin bisa sampai ke kedalaman meditasi, tapi butuh waktu berapa lama? Butuh pelatihan berapa jam, ribuan jam. Ya. Ada memang orang-orang tertentu mungkin yang mempunyai, kalau kata bahasa dianugerahkan atau gift. Termasuk saya, ya. Tidak ada mentor meditasi, tapi saya berlatih sendiri dan saya mencapai apa yang disebut dengan suwung tadi, dan kemudian saya bikin materinya. Nanti pelatihan meditasi ini akan saya tuangkan di pelatihan berbayar, tapi nanti. Dan kalau kawan-kawan pengen meditasi bareng, bisa nanti di Telegram, ya, masuk saja ke Telegram. Kita bisa tiap beberapa saat sekali atau beberapa malam dalam satu minggu, ya, satu malam mungkin dalam satu minggu kita meditasi bersama. Kenapa mesti bersama? Bisa sendiri nggak bisa. Kenapa mesti bersama? Karena kalau kita bersama itu energinya atau powernya, ya, walaupun hanya bertemu secara online, tapi powernya itu berbeda dengan sendiri. Powernya itu lebih kuat. Ya, powernya itu bisa membuat kita menjadi lebih cepat mencapai titik tertentu. Ya, makanya walaupun belum bisa walaupun belum pernah melatih meditasi, nggak apa-apa, kita bisa nanti meditasi bersama nanti di Telegram. Ya, untuk untuk melatih meditasi lebih dalam lagi nanti di pelatihan, ya.
Jadi pelatihan. Kemudian ada lagi pertanyaan, apa yang supaya bagaimana caranya supaya meditasi itu tidak, ketika meditasi tidak ngantuk ini? Tipsnya dulu pernah saya share ya di shortcut YouTube. Kayaknya mungkin kawan-kawan pernah lihat ini, tapi sekali lagi saya akan bahas ya, kita bahas sekali lagi ya. Apa aja yang membuat supaya kita bisa nyaman ketika meditasi, tidak ngantuk, segala macam lah. Yang pertama, ya, siapkan tubuh kita, mungkin dengan mandi dulu, mungkin dengan cuci muka, atau segala macam lah ya. Bersihkan dulu supaya segar. Boleh pakai wangi-wangian, ya. Boleh pakai sampoan dulu, boleh segala macam. Itu yang pertama. Jadi siapkan dulu, misalkan nanti malam nih kita mau meditasi sekitar jam 1 atau jam 2, ya. Nah, sebelumnya kita mandi dulu boleh, atau cuci muka dulu, atau bersihkanlah badan minimal. Supaya ketika meditasi menjadi lebih segar. Yang pertama. Yang kedua, dalam ruangan tertutup yang terisolasi dari siapapun, termasuk istri dan anak kita, atau suami dan anak kita, atau siapapun anggota keluarga kita. Ya, harus terisolasi. Ya, kemudian tempat meditasi itu harus tetap supaya sirkulasi energi di tempat itu ya tidak kacau. Kalau kita tetap berada di situ meditasi seterusnya di situ ya, continue, itu dia nggak kacau, energinya malah lebih bagus, jadinya membuat apa kegunaannya banyak, seperti yang kita bilang tadi ya. Dengan berada di tempat yang sama secara kontinu berkali-kali, energi makin padat, ya kan? Itu bisa juga untuk membantu kesehatan kita ya. Membantu sampai bahkan masuk deep meditasi pun bisa ya. Karena kan itu energi kita sendiri, yang energi itu tidak bisa dimusnahkan. Jadi tetap ada di situ dia. Oke. Yang ketiga, boleh pakai wangi-wangian. Boleh pakai parfum tertentu misalkan, atau mungkin wangi-wangian bakar ya misalkan. Kayak dupa. Ada juga yang senang, ada teman-teman kita atau kawan-kawan kita yang spiritual dari budaya lokal itu senangnya tuh kadang-kadang suka pakai menyan. Ada kemenyan madu, ada kemenyan macam-macam lah ya. Ya. Boleh pakai hio, boleh pakai gaharu, pokoknya wangi-wangian. Dengan wangi tersebut yang kita sukai, kita menjadi lebih tenang. Apalagi kalau misalkan dupa atau hio atau apapun itu ya sudah di blessing oleh orang tertentu yang bisa memblessingnya. Kenapa? Karena energinya tentu akan lebih bagus, akan lebih kuat. Oke ya. Yang keempat, jangan makan terlalu kenyang. Kalau makan terlalu kenyang, kita gampang ngantuk karena gula darah akan tinggi. Nah, itu yang bikin kita sering kadang-kadang ngantuk. Kemudian jangan minum terlalu banyak. Nanti lagi meditasi, ini pengen pipis. Ya, usahakan itu ditahan dulu. Nah. Yang kelima, pakai pakaian yang longgar. Saya kalau di rumah, di kamar saya sendiri, di tempat meditasi saya sendiri, bahkan saya tidak pakai pakaian apapun, alias telanjang bulat. Dengan begitu, jadi darah tubuh ini tidak tertekan oleh pakaian, celana mungkin. Dan itu bisa menghindari kita dari kesemutan juga. Jadi kita kan lebih bebas. Kalau masih belum terbiasa dengan, nggak usah ikut-ikut saya lah ya. Pakai pakaian biasa aja tapi lebih
kendor ya, lebih kendor lah, pakaiannya lebih kebesaran. Jadi nggak mesti harus sempit begitulah. Berapa tadi? 5 ya? 5 ya. Yang keenam, pastikan tempat kita meditasi itu bebas daripada serangga apapun, terutama nyamuk. Ini nyamuk suka mengganggu. Ya. Udah pikiran yang tadinya ke titik fokus tertentu, malah akhirnya pikirannya ke nyamuk. Ujung-ujungnya, bangsat nih nyamuk. Ya, jadi pastikan dulu tempat kita meditasi itu bersih dari serangga apapun. Apa tadi? Yang keenam ya? Yang ketujuh sekarang. Yang ketujuh ya, tempat meditasi kita dibersihkan. Bikin pernak-pernik sendiri supaya indah. Kemudian jauhkan dari semua anggota keluarga. Ya, apalagi kira-kira? Kayaknya udah deh ya. Kayaknya udah. Nah, kemudian bagaimana cara duduk meditasi yang baik? Pergunakan bantal duduk. Ya. Jadi kalau coba kamera bisa ke kanu nggak ya? Coba kita tes dulu. Kelihatan nggak di kamera itu? Saya ke samping ini ya biar kelihatan dari sana. Ini kira-kira begini. Kira-kira begini ya. Ya. Kira-kira begini. Jadi pantat itu lebih tinggi. Ini mestinya lebih tinggi lagi nih bantalnya. Bantal ini mesti lebih tinggi lagi kira-kira 1 jengkal. Ya. Pantat jadi lebih tinggi karena duduk di bantal dan kaki lebih rendah. Dengan demikian, aliran darah menjadi lebih lancar dan menghindari dari kesemutan. Kalaupun masih kesemutan, itu berarti belum biasa. Ya, kalaupun masih kesemutan belum biasa, ya sudah istirahat aja. Atau kalaupun ternyata sudah sudah tips-tips tadi sudah dilaksanakan semuanya, tapi masih ngantuk juga, sudah tidur aja. Tidur aja. Nanti latih lagi beberapa kali lagi. Terus. Karena harus continue, harus apa namanya? Bahasanya harus ngotot gitu kira-kira. Gitu, kawan-kawan ya. Nah, ketika kita duduk itu meditasi ya. Misalnya kayak begini nih. Boleh bersila, boleh dengan tangannya melakukan simbol mudra, terserah lah. Tapi kalau saya nggak pakai, saya begini saja biasa. Biasa saja begini. Yang penting tulang punggung tegak lurus. Tegak lurus supaya apa? Supaya energi itu sirkulasinya menjadi lebih bagus. Dan hubungan kita antara Ibu Bumi dan Bapak Angkasa itu menjadi terkoneksi dengan kuat. Jadi kita sebagai koneksinya. Oke ya. Kapan waktu meditasi yang terbaik? Dini hari. Dini hari adalah waktu meditasi yang terbaik karena ketika dini hari itu bagian bumi yang dini hari itu tidak terkontaminasi oleh matahari atau mungkin ya ultraviolet matahari. Jadi tidak terkontaminasi oleh ultraviolet matahari yang akan mengganggu energi kita juga. Itu ya. Apakah berarti di waktu-waktu yang lain nggak boleh? Boleh aja. Kapan aja boleh. Hanya kalau misalkan memilih waktu yang terbaik itu dini hari antara jam 1 sampai jam 4 subuh. Itu waktu yang terbaik. Ya kapanpun boleh. Berapa waktu sekali kira-kira bagus meditasi? Terserah. Terserah. Cuman saran saya kalau bagi pemula, ya dalam 1 minggu itu sisihkan waktu untuk berlatih meditasi 1 hari, boleh jam berapa aja, lebih kurang sekitar 10 menit aja. Kalau 10 menit sudah terbiasa dan tidak ngantuk, 10 menit, tambahkan lagi 15 menit, terus begitu seterusnya. Itu ya. Apa fokusnya? Macam-macam kalau meditasi. Kalau misalkan kawan-kawan ya, pernah berlatih meditasi, fokusnya kepada pernapasan, silakan. Fokusnya kepada cakra, cakrajna, silakan. Fokusnya kepada cakra, solar plexus, silakan. Tapi kalau suwung, dia fokus kepada sesuatu yang, ya fokus pada mata aja gitu, matanya tutup, ya itu dia fokusnya.
Jangan lupa juga kawan-kawan yang ingin meditasi bersama, silahkan masuk ke Telegram kita ya. Masuk ke slot meditasi, nanti saya akan umumkan di situ kapan baiknya kita bermeditasi bareng-bareng, meditasi berjamaah. Ya. Oke. Kalau masih ada ingin ditanya seputar meditasi, bisa nanti di bawah di di kolom komentar. Saya harapkan kolom komentar itu terisi juga. Dan saya harapkan juga kawan-kawan share ke kawan-kawan yang lainnya. Ya. Supaya nanti kita bisa kumpul bareng-bareng sebanyak-banyaknya di Telegram untuk meditasi bersama. Like juga, kemudian kawan-kawan yang belum subscribe ya silakan subscribe. Oke kawan-kawan, terima kasih, sampai jumpa di episode di segmen selanjutnya.